Setelah 3 tahun berlatih keras di gunung dan mewarisi teknik pamungkas dari mendiang gurunya yang dikenal sebagai Raja Kekalahan, Yun Fei turun gunung dengan impian yang sangat mulia. Menemukan pekerjaan santai dengan gaji tetap demi menghidupi ibunya yang sudah tua. Tak pakai lama, dia langsung melamar posisi sebagai penjaga gerbang di Aliansi Wulin cabang Sichuan. Dia pikir menjadi satpam berarti bisa bersantai ria, absen di pagi hari dan pulang membawa tasnya di malam hari, tetapi kenyataan menampar wajah Yun Fei dengan keras. Badai Jianghu menghantamnya tanpa ampun. Semakin tinggi pangkatnya, semakin bertaruh nyawa misi-misinya, dengan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Namun, apa puncak tertingginya? Untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, Yun Fei menggunakan filosofi hidupnya yang tidak tahu malu untuk meracuni semua rekannya. Dari sekelompok pendekar ortodoks yang selalu menghotbahkan etiket, integritas, dan kebajikan bela diri, dia melatih mereka menjadi dewa perang yang pragmatis, siap menggunakan trik kotor, kecurangan, dan serangan mendadak demi bisa pulang dengan selamat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama, semuanya. Di awal cerita, Yun Fei sedang berdiri di puncak gunung, menatap ke arah sungai hijau yang berkelok-kelok di bawah. Frustrasi, dia mengumpat beberapa kali. Sialan, teknik bela diri macam apa ini sebenarnya? Kemudian, dengan mengumpulkan seluruh keberanian untuk menantang dirinya sendiri, Yun Fei mempertaruhkan nyawanya pada sebuah hipotesis gila. Mungkinkah kecepatan jatuh bebasnya saat ini secepat lolongan angin? Yun Fei mencoba untuk tenang dan menjaga komposisinya. Meski angin menerpa wajahnya dengan kencang, menyengat kulitnya. Saat ini, Yun Fei meluncur turun menuju kaki gunung dengan kecepatan yang mengerikan. Dia melemaskan seluruh tubuhnya untuk meminimalkan hambatan udara sebanyak mungkin. Tepat di bawahnya ada sungai yang sangat luas dan besar. Airnya sejuk dan jernih, tetapi jika dilihat dari ketinggian ini, rasanya tidak ada bedanya dengan selembar beton padat. Menyadari benturan sudah di depan mata, Yun Fei memejamkan matanya rapat-rapat, mempersiapkan diri menahan rasa sakit. Dia menghantam sungai dengan deburan keras, membuat air terpercik kemana-mana. Yun Fei mulai menahan napas saat tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam kedalaman sungai. Menghantam air dengan kecepatan setinggi itu mengirimkan rasa sakit yang menusuk tulang ke setiap sel, membuatnya terasa seolah seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut. Bahkan sekarang, Yun Fei masih tidak bisa memahami alasan di balik rangkaian tindakan ini. Kenapa aku harus melewati semua ini? Mengakhiri sesi latihan di dalam air, Yun Fei kembali ke tepi sungai. Dia mengernyit dan melihat ke arah tempat latihan berikutnya, hatinya dipenuhi dengan kelelahan yang luar biasa. Saat cahaya matahari menyaring dan menyinari tubuh Yun Fei, dia memutuskan untuk menembus kelelahan itu dan melemparkan dirinya ke dalam tantangan. Dia mulai mempercepat langkah. Ayo kita lakukan. Yun Fei melesat lurus menuju batang pohon di depan, kecepatannya meningkat setiap detiknya. Menatap rintangan padat itu, dia memejamkan mata rapat-rapat, menerima takdir yang menantinya. Jarak ke batang pohon menyusup dengan cepat, hingga tinggal beberapa inci saja. Yun Fei tahu ini adalah momen untuk menerobos, mempercepat langkahnya lebih jauh lagi demi mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam benturan ini. Sesaat kemudian, suara dentuman keras yang tumpul bergema saat dagingnya yang keras bertabrakan langsung dengan batang pohon. Namun, hasilnya sangat mengecewakan. Batang pohon itu hanya bergetar, dan dedaunan berguguran ke tanah. Pohon itu tetap baik-baik saja, hanya mengalami sedikit lecet pada kulit kayunya yang keras, sementara dia merasakan sakit seolah-olah setiap tulang di tubuhnya hancur. Yun Fei mengertakkan gigi, mencoba menahan rasa sakit luar biasa yang menyiksa tubuhnya. Sangat kelelahan, seluruh tubuhnya terkulai ke belakang tanpa ada tenaga tersisa. Yun Fei masih tidak mengerti. Serius, apa gunanya ini semua? Tidak mampu lagi menjaga keseimbangan, tubuhnya ambruk dengan keras ke atas tanah berpasir. Dari atas, cahaya matahari yang terik menembus kanopi, menyinari wajah pemuda yang kelelahan itu. Berbaring tak bergerak di tanah, Yun Fei merasa semakin tawar hati saat merenungkan masa lalu. 3 tahun. Aku sudah melakukan ini selama 3 tahun penuh. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, seseorang mendekat, menimbulkan bayangan di separuh wajahnya. Cuiye berdiri di sana, membelakangi matahari. Cuiye mengingatkannya. Kamu harus menyerang lebih keras, cukup keras sampai daun-daun berguguran dari pohon. Yun Fei berdiri dan bertanya dengan nada agak jengkel. Apakah begini cara orang yang benar-benar ahli mempelajari ilmu bela diri? Merasa tak berdaya, nada bicara Cuiye menjadi lebih keras. Berapa kali aku harus mengulanginya sampai kamu paham? Metode kultivasi internal sekte kita, teknik ilahi Ganwu, tidak menyimpan energi di dantian selama kultivasi, melainkan, energi itu mengalir langsung ke dalam aliran darah. Untuk memindahkan ki yang tersembunyi dari aliran darah ke dalam dantian, tubuh perlu menjalani stimulasi fisik. Dengan begitu, dantian mulai mengumpulkan kekuatan bela diri, kan? Yun Fei mengakuinya. Ya, itu benar. Tapi setelah 3 tahun pelatihan yang menyiksa, jumlah yang berhasil kukumpulkan lebih kecil dari kuku jari. Cuiye menunjukkan masalahnya. Kamu terlalu tidak sabaran. Jika kamu terus berkembang seperti ini, itu akan tumbuh seukuran kepalan tangan, lalu menjadi sebesar semangka. Mendengar ini, Yun Fei tetap tidak percaya. Cuiye segera menuntut. Ada apa dengan tatapan itu? Kamu tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Dia mengakuinya secara terang-terangan. Aku tidak percaya padamu. Mendengar itu, Cuiye membentak marah.
Maksudmu kamu mengabaikan kata-kata gurumu? Yun Fei tiba-tiba menyebutkan julukannya. Raja Kekalahan. Dia terkejut. Dari mana kamu mendengar nama itu? Dia menjelaskan. Kemarin saat aku turun gunung untuk membeli arak, aku tidak sengaja mendengar beberapa pendekar pedang mengobrol. Mereka bilang guru bela diri terlemah di dunia adalah Raja Kekalahan, karena dia selalu kalah dalam pertarungannya, itulah sebabnya mereka memanggilnya Raja Kekalahan. Dia segera mengoreksinya. Aku tidak kalah tanpa alasan. Aku sudah menang 3 kali. Yun Fei menjawab dengan acuh tak acuh. Hebat sekali. Sikap itu membuat Cuye semakin jengkel. Bocah kurang ajar. Beralih serius, dia berkata, aku tadi sedang dalam perjalanan pulang, tapi kemudian aku berbalik. Setelah 3 tahun bersama, aku tidak bisa pergi begitu saja. Cuye mengelus jenggotnya, tenggelam dalam pikiran. Yun Fei bertanya penasaran. Kenapa kamu tidak turun gunung sekarang saja? Dia tenggelam dalam pikiran. Setidaknya dia setia, itulah sebabnya aku memilihnya sebagai muridku. Cuye bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah ini berarti kamu tidak mau belajar ilmu bela diri lagi dari gurumu? Yun Fei menjawab, masih dengan nada pahit. Setelah 3 tahun, semua yang kupelajari hanyalah pengaturan napas, berjalan, teknik satu tinju, dan teknik satu tendangan. Hanya itu saja. Bukannya meningkatkan ilmu bela diriku, aku malah jadi lebih pandai memasak karena mengurus makananmu. Apakah kamu yakin tidak sedang mencoba mengubahku menjadi koki alih-alih pendekar demi memenuhi janjimu untuk membantuku mencari nafkah yang layak? Cuye bersikeras. Sudah sewajarnya seorang murid mengurus gurunya. Yun Fei tidak ingin berdebat lagi. Bagaimanapun juga, aku tidak mau melakukannya lagi. Dia membatin. Sedikit lagi saja aku akan menyelesaikan latihannya, tetapi hati bocah ini sudah meninggalkan jalan bela diri. Jika begitu keadaannya, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Akhirnya, Cuye setuju. Baiklah, biarlah begitu. Dia menjawab dengan gembira. Pikirkan baik-baik. Tepat setelah mengatakan ini, dia dengan tegas mengayunkan tangannya dan memukul dantiannya. Yun Fei terkejut saat mendapati dirinya sama sekali tidak bisa bergerak. Orang tua itu dengan lembut mendorongnya ke bawah dan menjelaskan. Mulai saat ini, aku akan mewariskan semua yang kupunya kepadamu. Yun Fei menjadi semakin bingung. Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Mengabaikan pikirannya, orang tua itu melanjutkan dengan serius. Alasan aku membuatmu fokus pada latihan dasar sampai sekarang adalah untuk membangun fondasi yang sekeras batu. Di dalam hatinya, orang tua itu juga diam-diam cemas. Biasanya, aku butuh setidaknya 1 tahun untuk memurnikannya, tetapi aku tidak punya pilihan selain mempercepat prosesnya. Yun Fei juga tidak kalah panik. Aku tidak tahu trik macam apa yang dia gunakan, tapi tolong hentikan. Orang tua itu berjalan mendekat dan duduk di belakangnya. Ini akan sangat sakit, jadi bersiaplah. Kamu sudah melewati banyak rasa sakit sebelumnya, jadi aku yakin kamu bisa menahannya. Apapun yang terjadi, jangan sampai kehilangan kesadaran. Bersamaan dengan itu, dia meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu. Baiklah, mari kita mulai. Sambil mengatakan ini, dia mulai menyalurkan kinya, mentransfernya ke dalam tubuh bocah itu. Mata Yun Fei seketika membelalak. Rasanya seolah-olah paku besi panas membara sedang menusuk daging dan tulangnya. Rasanya seperti kepalanya akan meledak. Sambil menyalurkan kinya, orang tua itu mengingatkannya. Mulai saat ini, kamu adalah penerus sejati dari sekte kita. Kamu seharusnya berlatih lebih banyak, tetapi waktu kita sudah habis. Sekarang, jangan lupakan apa yang akan kukatakan kepadamu. Pendiri sekte kita memulai perjalanannya dengan menyelamatkan seorang biksu Shaolin yang sekarat. Sebagai rasa terima kasih, biksu itu mengajarinya beberapa teknik tinju dan tendangan, serta metode kultivasi internal. Meskipun sang pendiri tidak mencapai keagungan besar, dia mengadopsi anak-anak yatim piatu dan mewariskan ilmu bela diri kepada mereka, yang akhirnya diwarisi olehku. Aku bertemu guruku ketika aku sudah berusia 30 tahun, yang mana sudah sangat terlambat untuk mulai belajar ilmu bela diri. Meskipun begitu, dia tetap mengajariku semua yang dia ketahui. Setelah 10 tahun latihan yang menyiksa, aku melangkah ke dunia Jianghu, tetapi kemampuanku biasa-biasa saja. Sebagian karena aku memulainya terlambat, tetapi itu juga karena sifat unik dari teknik ilahi Ganwu. Hanya melalui latihan energi dapat meresap ke dalam meridian. Untuk mengalihkan energi tersembunyi di dalam aliran darah dan dantian, aku harus terlibat dalam pertarungan tanding. Berkat pertarungan-pertarungan itu, aku berhasil mengumpulkan energi internal milikku. Begitulah bagaimana aku berakhir dengan julukan yang jauh dari kata mulia itu, Raja Kekalahan. Yun Fei mengertakkan giginya untuk menahannya, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang tercabik-cabik. Aku tidak bisa menahannya lagi. Pada saat yang sama, orang tua itu menarik kembali tangannya. Semuanya sudah selesai. Dia duduk di sana dengan mata terpejam, merasakan tubuhnya saat rasa sakit itu perlahan memudar. Tapi kenapa? Inti di dalam dantiannya, yang dulunya lebih kecil dari kuku jari, kini telah tumbuh seukuran kepalan tangan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi yang pasti adalah gurunya telah mentransfer seluruh ilmu bela dirinya kepadanya. Bagi seorang pendekar bela diri, tenaga dalam sama berharganya dengan nyawa itu sendiri. Eman sekarang, Yun Fei masih tidak bisa memahami alasannya.
Langkah kaki mendekat dari belakang, dan dia berdiri dengan waspada, berseru. Guru. Dia melihatnya meringis kesakitan. Yun Fei bertanya penasaran. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Dia menjawab. Aku telah mentransfer ki primordial sejati dan energi internal milikku kepadamu. Dia tercengang oleh tindakan ini. Yun Fei sangat ingin tahu alasannya. Kenapa? Cui Ye menjawab. Karena aku tidak punya banyak waktu lagi. Dia tahu betul. Tapi guru, kamu cukup sehat untuk hidup setidaknya 1 tahun lagi. Sekarang dalam keadaan sangat lemah, dia meminta. Bawa aku kembali. Yun Fei mengerucutkan bibirnya, ekspresi sedih terpancar di wajahnya. Dia mengangkat Cui Ye, tubuhnya yang rapuh pas dalam dekapannya. Yun Fei diam-diam merasa bahwa dia jauh terlalu ringan. Sambil menggendong Cui Ye, dia meninggalkan tempat ini. Guru dan murid itu sedang dalam perjalanan pulang saat pavilion perlahan muncul di kejauhan. Yun Fei membawa Cui Ye ke tempat tidur untuk beristirahat. Tangannya gemetar, menunjuk dengan lemah ke arah sebuah kotak. Berikan kotak itu padaku. Dia menurut, membawakan kotak tua itu kepadanya. Cui Ye memerintahkan. Ayo, bukalah. Yun Fei menjawab patuh. Baik, guru. Kotak itu dibuka. Di dalamnya ada beberapa buku catatan, bersama dengan banyak bongkahan perak. Dia melihat judul kitab rahasia itu. Cui Ye angkat bicara. Tinju Zirah Rui, ini adalah pusaka suci dari sekte Kunda kita. Sekarang, ini milikmu. Dan gurumu yang bodoh ini memiliki satu permintaan terakhir untukmu. Yun Fei setuju. Katakan saja, guru. Apapun itu. Dia meminta. Berlatihlah ilmu bela diri selama 1 tahun lagi. Kamu harus bersungguh-sungguh melatih ilmu bela diri sekte Kunda kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memuntahkan seteguk darah karena kelelahan. Yun Fei berseru, menjadi semakin cemas. Guru. Cui Ye menasihati. Aku akan mati. Jika hari itu tiba di mana kamu harus bertarung, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Ilmu bela diri sekte Kunda lebih kuat dari yang kamu kira. Tepat setelah mengatakan ini, dia memuntahkan darah lagi. Yun Fei bergegas ke sisi tempat tidur. Guru. Aku hanya punya satu keinginan terakhir. Bertemu denganmu telah membuatku benar-benar bahagia. Tolong jangan ikuti jejak langkahku. Cui Ye terengah-engah mengeluarkan satu kalimat terakhir dengan susah payah. Tolong. Matanya tertutup rapat saat dia perlahan-lahan tenggelam dalam tidur abadi. Yun Fei meledak dalam tangis, patah hati atas kepergiannya. Guru. Hari yang panjang berlalu, dari matahari terbenam hingga langit menjadi gelap, dengan bintang-bintang yang berkedip di langit. Yun Fei melepaskan pakaian luar dari tubuh Cui Ye, hanya untuk melihat gumpalan hitam menyebar di dadanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa gurunya tidak berbohong tentang waktunya yang tidak lama lagi. Tapi luka ini sepertinya disebabkan oleh seseorang. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa tentang musuhnya? Mungkinkah itu karena dia takut aku akan menghadapi orang itu? Yun Fei memakaikan pakaiannya kembali. Aku akan memenuhi keinginanmu, guru, dan berlatih selama 1 tahun lagi. Jenazah Cui Ye dibaringkan di atas tempat tidur hingga pagi hari. Dia mengatupkan kedua tangannya di depan jenazahnya dan berdoa, berharap dia damai bahkan di kehidupan selanjutnya. Waktu berlalu. Sejak kepergiannya, musim dingin tiba, dan kepingan salju perlahan jatuh di rumah kecil di kaki gunung. Ketika musim semi tiba, tunas-tunas baru mulai tumbuh. 1 tahun penuh telah berlalu. Makam Cui Ye sekarang sepenuhnya tertutup oleh rumput hijau. Terukir di atas batu nisan itu adalah tulisan yang ditinggalkannya. Di sini bersemayam Cui Ye, penerus sekte Kunda. Yun Fei berlutut di depan makam. Aku telah menyelesaikan 1 tahun seperti yang dijanjikan. Sekarang, saatnya untuk turun gunung. Dia bersujud di depan batu nisan Cui Ye untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Yun Fei perlahan berdiri. Dia mulai meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan ini. Yun Fei berkata sambil berjalan. Guru, izinkan aku menunjukkan kepadamu teknik-teknik yang telah kupelajari hingga sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengumpulkan ki internalnya. Tinju Yun Fei dialiri dengan kekuatan yang meningkat. Merasa bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, dia akhirnya membuka matanya. Yun Fei mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke udara, penuh dengan momentum. Kemudian, dia melepaskan pukulan itu ke objek di hadapannya. Melihat batu besar yang sekarang memiliki retakan, Yun Fei bergumam. Jalanku masih panjang untuk mencapai kesempurnaan. Meski begitu, aku rasa aku cukup mampu untuk menjaga diriku sendiri. Meskipun kamu memberikan segalanya kepadaku, aku masih hanya seorang pendekar bela diri kelas 2. Guru, aku tahu sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang, tapi tahukah kamu kalau ilmu bela diri sekte Kunda sebenarnya cukup buruk? Ilmu bela diri aneh macam apa yang mengharuskanmu dipukuli hanya untuk mengumpulkan energi internal? Benar-benar ilmu bela diri yang aneh. Dan kenapa, dari sekian banyak orang, harus aku yang mempelajarinya? Meskipun aku memang menghabiskan waktu 20 tahun dipukuli untuk mempelajarinya, jadi aku tidak bisa benar-benar mengeluh. Setidaknya, menjadi kelas 2 berarti aku tidak akan dipukuli tanpa alasan dimanapun aku pergi. Guru,
Aku akan kembali ke kampung halamanku sekarang. Aku mengikutimu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada keluargaku. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan ibu dan adik laki-lakiku saat ini. Saat Yun Fei pergi, tempat ini ditinggalkan hanya dengan makam Cuiye yang terbaring sunyi di dalam hutan. Yun Fei kini telah kembali ke desa Gong, sebuah desa kecil yang damai yang terletak di kaki gunung. Di sebuah kebun kecil, seorang wanita sedang bekerja. Dia sedang mencabut kentang satu demi satu. Setelah itu, dia mengumpulkan kentang-kentang itu ke dalam keranjang. Punggungnya mulai memprotes. Dia terpaksa menepuk-nepuk punggungnya untuk meredakan rasa sakitnya. Aduh, punggungku sakit sekali. Pandangan Yun Sue kebetulan beralih ke satu arah. Dan dia melihat sesosok siluet sedang berjalan ke arahnya. Yun Sue berdiri dan melihat ke arah itu, matanya penuh dengan antisipasi. Sambil menyipitkan matanya, dia perlahan mengenali orang tersebut. Yun Fei. Dia terkejut karena langsung bertemu ibunya begitu kembali. Ibu. Yun Sue berjalan selangkah demi selangkah mendekati putra yang sudah lama hilang itu. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Apakah itu kamu, Yun Fei? Dia bertanya dengan malu-malu. Apakah ibu baik-baik saja? Apa yang menanti Yun Fei adalah pukulan menyakitkan dari ibunya. Kemana saja kamu selama ini tanpa memberi kabar sama sekali? Dan sekarang setelah kamu kembali, kamu bertanya apakah aku baik-baik saja? Yun Fei menjawab dengan penuh penyesalan. Maaf, tapi setidaknya aku kembali dalam keadaan utuh, kan? Yun Sue bertolak pinggang dan memarahinya. Dan lagi, kamu sama sekali tidak terlihat berubah dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Yun Fei berkata dengan percaya diri. Aku sudah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa melakukan apa saja sekarang. Dia bertanya. Lalu apa rencanamu? Dia segera berpikir. Aku berpikir untuk pergi berburu. Yun Sue bertanya dengan terkejut. Berburu. Dia menambahkan. Aku juga tahu sedikit tentang tanaman herbal, jadi aku juga bisa mengumpulkannya. Yun Sue tidak terlalu mendukung. Meski begitu, kamu harus mencari pekerjaan yang layak. Yun Fei mengalihkan pembicaraan ke orang lain, bertanya. Apa yang sedang dilakukan Zhen Cheng? Dia menjelaskan. Dia bekerja sebagai pelayan di kedai King Hua, berpenghasilan 2 koin perak sebulan. Dia bilang dia ingin menabung dan membuka kedainya sendiri suatu hari nanti. Yun Fei memujinya. Itu luar biasa. Yun Sue memerintahkan. Aku akan pulang setelah selesai, jadi pergilah kembali dan tunggu aku. Dia dengan bersemangat menuju ke kebun. Aku akan membantu juga. Dia mencabut tanaman kentang sebelum bertanya. Ngomong-ngomong, kebun siapa ini? Ini bukan milik kita, kan? Yun Sue menjawab. Ini kebun Tuan Chen. Saat kita memanen kentang di sini, kita mendapatkan sekeranjang kentang sebagai upah kita. Yun Fei berpikir dengan sedih dalam hati. Dia selalu bekerja keras. Dia berjanji. Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan mengurus semuanya. Yun Sue tidak mengharapkan apa-apa darinya. Cukup jangan membuat masalah seperti terakhir kali dan itu sudah bagus. Yun Fei bersumpah. Aku masih muda dan naif saat itu. Sekarang, aku akan bekerja keras dan hidup dengan benar. Yun Sue hanya berharap dia menepati janjinya. Tolong lakukan itu untukku. Dia bertanya dengan penasaran. Tapi kenapa kamu tiba-tiba menghilang 4 tahun lalu? Dia menjelaskan. Anu, seseorang memberitahuku bahwa mereka akan membantuku menjalani hidup yang lebih baik jika aku mengikuti mereka. Jadi aku pergi. Yun Sue terkejut. Dan yang kamu pelajari hanyalah cara berburu. Yun Fei tersenyum meyakinkan. Aku belajar banyak hal. Berburu hanyalah salah satunya. Dia menghela napas dan menasihati. Jangan mempercayai orang begitu saja. Dia berpikir dalam hati. Bagaimanapun, guru benar-benar telah memberikan segalanya. Aku belum yakin apakah itu cara hidup yang baik, tapi... Menjelang siang, sinar matahari yang terik menyengat. Ibu dan anak itu memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kebun kecil ini. Tidak sampai senja tiba dan matahari terbenam. Mereka berdua kembali ke rumah kecil itu. Di atas meja, hanya ada sepiring kecil kue. Yun Sue memerintahkan. Aku akan mengambil beras besok dan memasak makanan yang layak untukmu. Yun Fei dengan gembira menyerahkan sebuah kantong kecil padanya. Ini, ambillah. Yun Sue menerimanya, bersiap untuk membukanya dengan penasaran. Apa ini? Cahaya berkilau dari batangan perak pun terlihat. Yun Sue tercengang. Bukankah ini perak? Yun Fei membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Gunakan itu untuk membeli apapun yang ibu butuhkan. Aku akan menghasilkan lebih banyak lagi. Ekspresinya menjadi cerah. Ternyata kamu tidak sepenuhnya tidak berguna setelah semua ini. Dia berkata sambil makan. Besok, aku akan pergi ke kota untuk mengunjungi Zhen Cheng dan membeli bahan-bahan untuk memasang perangkap. Keesokan harinya, Yun Fei pergi ke kota. Dia mengagumi suasananya yang ramai. Sudah lama sekali. Hal-hal yang dulunya terasa familiar sekarang terlihat sangat asing. Orang-orang datang dan pergi di jalanan. Yun Fei melihat sosok yang familiar.
Dia membelalakan matanya dan melihat ke arah itu. Wang San berjalan selangkah demi selangkah mendekatinya. Apa? Dia tidak bisa mempercayai matanya. Yun Fei. Dia langsung mengenali orang itu. Wang San. Dia memastikan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Menghadapi Wang San, dia ingat bahwa ini adalah anak besar yang biasa dia pukuli sampai babak belur ketika mereka masih kecil. Dia berkata dengan nada bernostalgia. Sudah lama sekali, bukan? Sekarang, aku sepenuhnya mengendalikan gerbang busur. Cisan melangkah maju dan bertanya. Hei, Kak Wang San, siapa orang itu? Haruskah aku merundungnya? Yun Fei menggoda. Apakah para bayi cengeng semuanya sudah tumbuh besar sekarang? Dia membeku. Bayi cengeng. Cisan menebak-nebak. Kak, apakah dia sedang berlagak tangguh? Dia memastikan. Ini aku, Cisan. Dia membatin. 4 tahun lalu, dia menang begitu banyak sampai kami biasa memanggilnya tulang. Tapi melihatnya sekarang, dia sama sekali tidak bisa dikenali. Wang San memperingatkan dengan dingin. Dengarkan, bajingan tulang sialan, akulah bos di daerah ini sekarang. Yun Fei tetap dia mendengarnya. Dia masih kesal, berpikir. Menyebalkan sekali mengingat bagaimana bocah itu dulu menyiksaku. Tapi sekarang, aku yakin bisa menjatuhkannya dengan sekali pukul. Wang San menyatakan. Teruslah bertindak sembrono dan kamu akan menerima akibatnya. Yun Fei membalas dengan santai. Apakah seseorang dengan tubuh besar sepertimu hanya mengandalkan ukuran untuk pamer? Merasa terhina, dia sangat marah hingga urat-urat di dahinya bermunculan. Wang San mengepalkan tinjunya. Jadi kamu benar-benar ingin dihajar. Dia maju menyerang dengan geram. Bagus, aku akan memberimu pelajaran. Menghadapi pukulan itu, Yun Fei tetap sepenuhnya tenang. Dia teringat nasihat Cui Ye. Berhati-hatilah dengan tinjumu. Langkah kakinya bergeser. Tepat saat pukulan itu berhenti di depan wajahnya, Yun Fei melangkah jauh ke belakang untuk menghindarinya. Melihat ini, dia berkata dengan nada meremehkan. Apakah kamu pikir kamu bisa terus melarikan diri seperti tikus kecil? Pukulan itu melesat lurus ke depan. Tinju Yun Fei muncul entah dari mana, berhenti tepat di depan wajahnya. Wang San terkena pukulan dan terjungkal ke belakang. Melihat ini, anak buahnya ketakutan. Dia berkata dengan meremehkan. Beraninya seseorang yang tumbang dalam sekali pukul pamer. Yun Fei menghela napas. Aku pergi. Anak buahnya tercengang. Siapa orang itu? Dia dipanggil tulang, dan 4 tahun lalu, dia adalah bos di sekitar daerah ini. Cisan merasa ada yang tidak beres. Tapi apakah dia kidal? Aku selalu mengira dia tidak kidal. Mereka memperhatikan sosok Yun Fei yang menjauh saat dia pergi. Di jalanan yang ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Dia melihat kedai tempat Zhen Cheng bekerja. Sebuah papan nama dengan nama tertulis di atasnya diletakkan tepat di depan pintu kedai. Yun Fei melangkah masuk, kedai itu sangat bersih. Zhen Cheng saat ini sedang sibuk mengelap meja. Seseorang memanggil. Hei, 50. Dia menghentikan apa yang dilakukannya dengan takjub dan berseru. Kakak seperguruan. Yun Fei memastikan. Ini aku. Zhen Cheng bergegas mendekat dan bertanya. Apakah ini benar-benar kamu? Dia memujinya. Kamu sudah tumbuh sangat besar. Dia bertanya dengan penasaran. Kamu sudah kembali. Yun Fei menjawab dengan lembut. Ya. Zhen Cheng membagikan jadwalnya. Aku libur lusa, jadi aku akan pulang saat itu. Aku belum lama bekerja di sini, jadi sulit untuk mendapatkan cuti sekarang. Pemilik kedai telah memperhatikan mereka, dan sikapnya tidak terlalu menyenangkan. Yun Fei menepuk pundaknya. Dimengerti. Tanpa tinggal lama, dia pergi. Sampai jumpa nanti. Zhen Cheng melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai, sementara pemilik kedai terus meliriknya dengan sinis. Yun Fei menuju ke jalanan. Saatnya membeli apa yang kubutuhkan. Dia mulai membaur dengan kerumunan di jalan. Jalanan ramai dengan aktivitas perdagangan. Yun Fei membawa sekantong barang di tangannya. Setelah membeli bahan untuk perangkap, beberapa daging babi, dan beberapa kebutuhan sehari-hari, dia telah menghabiskan 3 koin perak. Mulai sekarang, aku harus merawat ibu dengan baik agar dia tidak perlu bekerja keras lagi. Namun, dia melihat Wang San dan kelompoknya berjalan mendekat dengan agresif. Yun Fei bertanya dengan penasaran. Siapa kalian? Seluruh kelompok berlutut di kakinya. Yun Fei bingung dengan tindakan ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Wang San berbicara mewakili kelompok itu. Tolong izinkan kami bergabung denganmu. Dia menjadi semakin bingung. Apa yang kamu bicarakan? Dia mendongak dan memohon. Tolong bantu kami. Yun Fei membutuhkan informasi lebih lanjut. Membantu apa? Jelaskan. Wang San menjelaskan. Sebenarnya, alasan kami berkumpul di sini hari ini adalah karena sekte Viper dari desa Wuliu tetangga telah menyatakan niat mereka untuk mengambil alih desa Busur. Dia berkata dengan santai. Kalau begitu jatuhkan saja mereka. Wang San berhati-hati.
Orang bernama Viper itu persis seperti julukannya. Dia orang yang kejam yang selalu menyayat lawannya dengan pisau. Akhirnya, dia mengerti. Jadi kamu memintaku untuk menghadapinya. Dia menjawab. Kami akan memandangmu sebagai pemimpin kami mulai sekarang. Yun Fei menolak. Aku tidak tertarik menjadi bos kalian. Dia menasihati. Jika sekte Viper mengambil alih desa busur, mereka akan sepenuhnya memeras tempat miskin ini sampai kering. Yun Fei membatin. Jika mereka mengincar tempat dengan hanya beberapa toko kecil seperti ini, itu berarti mereka memiliki banyak mulut untuk diberi makan. Terutama, aku khawatir tentang Zhen Cheng yang bekerja di kedai. Jadi dia setuju. Kapan itu dimulai? Wang San menjawab. Hari ini. Yun Fei terkejut dengan waktu yang mendadak itu. Hari ini. Dia memarahinya di depan wajahnya. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Dia gagap menjelaskan. Hanya saja aku tiba-tiba teringat apa yang kamu lakukan padaku sebelumnya. Yun Fei berkomentar. Kamu benar-benar sembrono seperti biasanya. Wang San berkata dengan malu-malu. Aku minta maaf. Dia mendesak. Ayo pergi. Sementara dia masih bingung. Kemana kita akan pergi? Yun Fei tidak punya pilihan selain mengulanginya. Menurutmu kemana lagi kita akan pergi? Kita akan menghancurkan Viper itu, tidak peduli siapa dia. Wang San dan anak buahnya sangat gembira. Apakah kamu serius? Dia berbalik dan mengingatkan mereka. Apakah kalian tidak ikut? Jadi seluruh kelompok itu dengan gembira berlari mengejarnya. Aku ikut. Wang San membatin dengan penuh keyakinan. Seperti dugaan, hanya kamu yang bisa menjatuhkan Viper. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bertemu di tempat terpencil di pinggir hutan. Pemimpin sekte Viper, angkat bicara. Aku rasa aku akan menyelesaikan ini dengan cepat, lalu kembali ke desa busur untuk minum-minum. Yun Fei menanyakan identitasnya. Apakah kamu Viper? Melihat bahwa dia adalah orang asing, dia bertanya. Siapa kamu sebenarnya? Dia menyatakan dengan bangga. Orang yang akan menghancurkanmu. Viper berteriak marah. Apa yang baru saja kamu katakan, bocah? Bunuh dia. Anak buahnya mulai maju menyerang. Mati kamu. Viper menyeringai dan berkata dengan angkuh. Sampah seperti ini berani berlagak tangguh. Melihat keadaan tidak berjalan sesuai harapan, Viper tersentak heran. Hah? Bagaimana bisa? Yun Fei menyapu seluruh kerumunan itu sendirian dengan pukulan-pukulannya. Pukulan itu mematahkan tongkat senjata mereka. Tubuh mereka terpental seperti mainan akibat pukulan tersebut. Mereka semua dijatuhkan olehnya dalam sekejap. Wang San masih terkejut. Sekali pukul. Dan hanya dengan tangan kirinya. Setelah menenangkan diri kembali, Viper berkata. Tidak buruk. Yun Fei bertanya dengan tenang. Apakah kamu berencana untuk kabur? Dia terdiam, mengeluarkan belati, dan berkata. Jangan bicara omong kosong. Dia tersenyum tipis dan mengejek. Apakah kamu takut? Viper memejamkan matanya rapat-rapat dan menerjang dengan pisaunya. Diam. Tusukan itu mengenai udara kosong karena Yun Fei sudah bergeser ke belakangnya. Dia memukulnya tepat di pinggang. Tidak, kamulah yang harus diam. Semburan darah segar keluar dari mulutnya. Kekuatan yang besar itu membuatnya terpental, meninggalkannya terkapar di tanah. Wang San menyadari sebuah pola. Selalu dengan sekali pukul. Yun Fei duduk di atas Viper. Melihatnya bersiap untuk memukul, dia dengan cepat menghentikannya. Cukup. Tinju yang kuat itu hendak mendarat. Viper memejamkan matanya rapat-rapat dan menerimanya. Baiklah, aku kalah. Yun Fei bertanya dengan tenang. Lalu kenapa? Viper menyarankan. Kamu bisa mengambil alih desa kecil ini. Dia menolak mentah-mentah. Tidak tertarik. Dia tidak menyangka Yun Fei akan begitu tegas. Apa? Tuntutannya sangat sederhana. Jauh-jauh saja dari desa busur. Dan untuk harga karena berani menggangguku. Mari kita lihat. Beberapa gelas minuman saja sudah cukup. Viper menganggap syarat itu sulit dipercaya. Hanya itu saja. Yun Fei berdiri darinya. Sekarang, pergilah. Viper lalu menyerahkan kantong kecil kepadanya. Ini. Yun Fei menerima kantong uang tersebut. Kelompok Viper saling membantu berdiri dan pergi. Ayo pergi. Baru sekarang kelompok Wang San berani melangkah maju. Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Dia membatin. Sialan, meskipun aku terlihat hebat di mata mereka, aku tahu betul bahwa ini tidak ada apa-apanya di hadapan seorang ahli bela diri yang hebat. Yun Fei benar-benar kecewa. Aku tidak menyangka setelah latihan keras yang begitu lama, aku hanya mencapai tingkat kelas 2. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa guru telah membohongiku. Meski begitu, aku tidak bisa berhenti memikirkannya, karena suatu alasan yang tidak begitu kupahami. Pada saat sinar matahari menjadi sangat menyengat, dia mulai meninggalkan hutan ini. Yun Fei berhasil memburu seekor kelinci bersama dengan sekeranjang kecil tanaman obat.
Dia berkata dengan putus asa. Hari ini, aku terus mengalami hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Tanaman obat tampaknya lebih menguntungkan daripada hal lainnya. Lagi pula, berkat seni bela diri yang guru ajarkan padaku, mendaki gunung tidak lagi sulit. Ternyata hal-hal yang diajarkan guru padaku benar-benar berguna. Dalam perjalanannya, Yunfei kebetulan menemukan sebuah tanaman obat. Dia duduk dan memetiknya dengan hati-hati. Akhirnya, Yunfei kembali ke rumah kecilnya. Dia memberitahunya. Aku pulang, Ibu. Yunsue berbalik dan menjawab. Selamat datang di rumah. Yunfei meletakkan barang-barangnya di atas meja. Ya. Hasil hari ini tidak seberapa, jadi besok aku akan pergi sedikit lebih jauh ke dalam gunung. Dia memberinya nasihat. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Dia berjanji. Aku tidak akan melakukannya. Yunsue agak skeptis. Bagi seorang ibu, itu tidak ada bedanya dengan rumput liar. Dan itu benar-benar laku dengan harga tinggi. Baguslah kalau begitu. Dia mengungkapkan. Jika aku bisa menemukan ginseng liar, aku bisa membelikan kita rumah. Dia terkejut. Benarkah? Yunfei menjawab sambil tersenyum. Besok aku akan menjual tanaman obat yang kukumpulkan belakangan ini. Katakan saja apa yang ingin kamu makan. Yunsue merasa. Kita sudah makan dengan sangat baik belakangan ini, aku tidak butuh yang lain. Pulanglah saja lebih cepat. Mendengar ibunya berkata begitu, Yunfei berhenti bertanya. Baik, Ibu. Kehangatan membubung di dalam hatinya. Memikirkan keluarganya benar-benar membuatnya merasa hangat. Keesokan harinya, Yunfei meninggalkan desa kecil itu. Dia menjual tanaman obat itu ke toko obat. Yunfei menimbang kantong uang kecil di tangannya. Dia memasukkan kantong uang itu ke dalam bajunya dengan puas, hari ini dia menghasilkan 23 koin perak. Kurasa aku akan pergi ke kedai tempat Zhen Cheng bekerja. Saat dalam perjalanan menuju kedai, dua pria berjalan dengan langkah tegap menyusuri jalan dari arah berlawanan. Seorang pejalan kaki diam-diam mencuri pandang ke arah mereka. Liang disegera memamerkan kekuasaannya. Apa yang kamu lihat, sialan? Mau ku preteli matamu. Karena dimaki seperti itu, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mata mereka menatap orang yang satunya dengan kewaspadaan yang tinggi. Saat berjalan melewatinya, dia bisa tahu bahwa mereka berdua terlihat seperti ahli bela diri. Yunfei memasuki kedai tempat dia bekerja. Zhen Cheng keluar untuk menyambutnya. Kakak seperguruan. Dia memesan ayam hitam musim semi panggang dan bebek panggang. Dia melaporkan kembali. Kami tidak punya menu itu di sini. Yunfei mengubah pesanannya. Aku hanya ingin mentraktir diriku sendiri kali ini, tapi sepertinya tidak jadi. Sudahlah kalau begitu, tahu pedas, tumis babi, masing-masing 7 porsi, dan arak daun bambu. Zhen Cheng diam-diam penasaran. Semua orang bilang kakak seperguruan memetik lebih banyak tanaman obat bahkan daripada para veteran di bidang ini. Apa yang sebenarnya dia lakukan selama bertahun-tahun ini? Lagi pula, aku senang dia sudah kembali. Dengan dia mentraktir teman-temannya makanan dan minuman mahal, kedai ini akan ramai, dan pemilik kedai akan memperlakukanku dengan lebih baik. Wang San membawa anak buahnya kemari. Kakak seperguruan, kami datang. Yunfei tersenyum dan memanggil mereka. Masuklah. Sebuah meja telah ditata dengan makanan dan beberapa buyung arak. Dia dengan antusias berinisiatif menuangkan arak untuk Yunfei. Kakak seperguruan, biarkan aku menuangkan minuman untukmu. Dia menyodorkan cangkirnya. Tentu. Wang San menyebutkan. Kami memikirkan nama untuk geng kami selama beberapa hari terakhir, dan nama yang paling kami sukai adalah geng Guntur Terbang. Karena tinju kakak seperguruan seperti kilat, dan saat kami terpukul, kami benar-benar melihat kilatan cahaya. Yunfei tidak mau ambil pusing. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Dia mengangkat gelasnya. Kalau begitu mari kita angkat gelas untuk geng Guntur Terbang. Seluruh kelompok itu dengan gembira berdenting gelas dan berteriak. Untuk geng Guntur Terbang. Melihat hal ini, Zhen Cheng diam-diam merasa bangga. Kakak seperguruan luar biasa, dia sudah membuat geng lokal tunduk dalam sekejap. Secara kebetulan, dua yang ditemuinya di jalan tadi masuk ke kedai, dan Liang berteriak dengan penuh minat. Bahkan desa kecil seperti ini punya kedai. Yunfei diam-diam merasa kesal. Kenapa orang-orang ini muncul di mana-mana? Zhen Cheng pergi untuk menyambut mereka. Selamat datang. Liang Di dan Chen Yu menarik kursi lalu duduk. Dia memesan. Hei bocah, bawakan kami 2 botol lembu merah darah, 3 bebek panggang, dan sepiring tiram goreng renyah, cepatlah. Zhen Cheng dengan canggung melaporkan kembali. Maaf, Tuan, tapi kami tidak memiliki hidangan mewah seperti itu di sini. Liang bertanya dengan ketus. Tidak ada. Chen Yu bertanya dengan marah. Kedai buruk macam apa ini? Kamu pikir bilang tidak ada itu sudah selesai? Sikap angkuh itu menarik perhatian Yunfei. Siapa orang-orang itu? Wang San melaporkan kembali. Mereka dari sekte 7 bintang. Dia tidak tahu apalagi tentang sekte ini. Sekte 7 bintang. Dia membisikkan sebuah informasi. Mereka adalah kelompok besar yang baru saja dibentuk di kota timur.
Yun Fei masih belum bisa membayangkannya. Seberapa besar? Wang San memperkirakan. Kabarnya mereka punya sekitar 200 orang, dan beberapa di antaranya dirumorkan sebagai ahli bela diri. Wajahnya menggelap. Ahli bela diri. Di dalam hatinya, dia diam-diam meremehkan mereka. Ahli bela diri malah ikut campur dalam urusan geng kecil. Liang Di mempertanyakan. Jadi kamu menolak permintaan dari kapak kembar perkasa yang agung, Li Jing? Dia bergegas menjelaskan, takut menyinggung perasaannya. Tidak, kami benar-benar tidak punya embu merah darah atau hidangan mahal apapun di kedai Qinghua ini. Jika Anda menginginkannya, sebaiknya pergi ke kedai yang lebih besar di Wuliu. Liang Di masih mencoba mempersulit keadaan. Apakah kamu sedang mengusirku? Zhen Cheng mendengarkan dengan panik. Bukan itu maksud saya. Dia mencengkeram kerah bajunya. Sepertinya kata-kata tidak ada gunanya, jadi biarkan tinjuku yang berbicara. Yun Fei menggebrak meja dan berdiri, tidak bisa menahannya lagi. Wang San menarik tangannya kembali untuk menasihatinya. Kakak seperguruan, jika kamu menentang sekte 7 bintang. Yun Fei tidak bisa menerima penghinaan ini. Bajingan itu yang cari masalah dengan adik seperguruanku duluan. Dia langsung melambaikan tangannya lalu pergi. Yun Fei sangat ingin membuat perhitungan dengan orang yang berani mencelakai saudaranya. Melihatnya mendekat, Liang Di bertanya dengan bingung, apa-apaan ini? Yun Fei angkat bicara, aku dengar sekte 7 bintang adalah organisasi besar. Jika kalian melepaskan Zhen Cheng. Yun Fei berkata dengan nada meremehkan, sepertinya kalian sengaja mencari masalah. Apakah sekte 7 bintang sudah jatuh begitu miskin sampai harus mengancam kedai kecil seperti ini? Kata-kata ini membuat Chen Yu tercengang, apa yang baru saja kamu katakan? Wang San menjadi pucat karena ketakutan. Gawat, kita dalam masalah besar sekarang. Yun Fei terkekeh mengejek, sepertinya sekte 7 bintang agak kurang mendengar. Biar ku perjelas sekali lagi. Sekte 7 bintang. Liang Di dengan geram mengangkat tinjunya, mampus kamu. Dia langsung melayangkan pukulan lurus ke wajah lawannya. Tubuhnya yang berat terempas dengan keras ke atas tanah. Melihat rekannya dalam masalah, Chen Yu mengangkat kakinya untuk menendang, bajingan. Yun Fei dengan cepat menangkar gelangan kaki lawannya. Sambil mengumpulkan energi dalam di kedua ujung jarinya, dia berkata dengan hina, menyedihkan. Tenggorokan Chen Yu terhantam oleh ujung jari tersebut. Sambil mencengkeram tenggorokannya yang berdenyut kesakitan, dia terhuyung mundur. Setelah membereskan kedua pria angkuh ini, Yun Fei memberi instruksi kepada adik seperguruannya, Zhen Cheng, jangan beritahu ibu tentang hal ini. Dia menjawab dengan patuh, dimengerti, kakak seperguruan. Dalam hatinya, Zhen Cheng diam-diam mengaguminya. Aku selalu tahu kakak seperguruan itu kuat, tapi aku tidak pernah menyangka dia sehebat ini. Yun Fei meletakkan 2 batangan perak di atas meja untuk membayar makanan yang dipesannya. Selanjutnya, dia mencengkeram kerah baju mereka berdua. Yun Fei menyeret kedua pria yang tidak berkutik itu keluar. Dia melemparkan mereka keluar dari kedai seperti 2 kantong sampah. Keduanya bergegas bangkit, menghadap ke arah kelompok Yun Fei. Dia menginterogasi mereka, kenapa kalian datang ke desa kecil ini untuk membuat keributan? Liang Di tetap keras kepala bahkan sampai sekarang, bocah tengik. Apa kamu tahu kalau kami dari sekte 7 bintang? Berani-beraninya kamu menghajar kami. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Dia mengernyitkan dahi dan bertanya, sepertinya kamu masih belum kapok juga. Setelah itu, Yun Fei memerintahkan anak buahnya, hajar mereka. Wang San merenung, yah, kurasa ini tidak apa-apa, kan? Akhirnya, dia berbalik dan memerintah anak buahnya, teman-teman, hajar mereka. Seluruh kelompok itu merangsek maju, memukul dan menendang keduanya. Dengan wajah yang bengkak akibat pukulan, keduanya hanya bisa berteriak, kalian keparat, mampus kalian. Saat kakak seperguruan hantu mata satu tiba di sini, kalian akan merasakan apa itu neraka yang sebenarnya. Mendengar hal ini, mereka memukul mereka dengan lebih keras lagi. Keduanya dipukuli sampai berlutut dan memohon ampun, ampuni aku. Tolong, aku mohon ampuni aku. Liang diam-diam menaruh dendam, orang-orang bodoh, mereka benar-benar telah mengusik orang yang salah. Merasa sudah cukup, Yun Fei memerintahkan, hentikan. Dia memperingatkan mereka berdua, aku tidak akan mengulanginya lagi. Jika aku tidak puas dengan jawabanmu, kamu akan dipukuli sampai kamu memohon untuk mati saja. Liang diam-diam merasa, orang ini sepertinya benar-benar akan melakukan persis seperti apa yang dikatakannya. Yun Fei mengulangi pertanyaan lamanya, kenapa kalian ada di desa kami? Dia tergagap, karena melihat sekilas Wang San yang mengetukkan sebatang kayu ke telapak tangannya sebagai peringatan halus. Dia mengaku, untuk mengambil alih desa Gong. Kata-kata ini membuat para anak buah tercengang. Yun Fei bertanya lebih lanjut, apa yang ada di tempat sekecil ini yang layak untuk diambil alih? Liang Di menjelaskan, desa Gong memang desa kecil, tapi letaknya berada di persimpangan beberapa rute, menjadikannya jalur transit yang strategis. Agensi pengawal Sahai berencana mendirikan cabang di sini. Wang San terkejut, agensi pengawal Sahai. Dia berbalik untuk bertanya, apakah mereka hebat? Dia menjawab, mereka adalah salah satu dari 3 agensi pengawal terbesar di dataran tengah. Liang Di menambahkan, jika cabang mereka didirikan di sini, banyak pedagang yang akan datang dan pergi. Tempat ini akan selalu ramai dengan pengawal dan karavan.
Setelah itu, kedai dan tempat hiburan akan bermunculan, dan siapapun yang mengelolanya pasti akan meraup keuntungan besar. Yun Fei paham sepenuhnya, begitu rupanya. Chen Yu melanjutkan, kami hanyalah pasukan perintis, karena itulah mereka mengutus kakak seperguruan hantu mata satu untuk mengamankan kendali atas desa Gong. Yun Fei memandang rendah mereka, lihatlah bajingan-bajingan ini. Jika ingin berbisnis di desa Gong, kalian harus berunding dengan kami penduduk setempat terlebih dahulu, bukan langsung merebutnya. Wang San menimpali, tepat sekali. Melakukan hal ini benar-benar tidak menghormati kami. Tapi kita tidak akan sanggup jika harus berperang melawan sekte 7 bintang. Liang dimembatin dengan penuh kemenangan. Sejak saat kamu menghajar kami, nasibmu sudah ditakdirkan untuk hancur. Yun Fei membantah, salah. Wang San bertanya dengan penasaran, salah. Dalam hal apa? Dia berkata dengan santai, mereka tidak menghormati kita, jadi kenapa kita harus bersabar? Kita harus menunjukkan kepada mereka betapa besarnya kesalahan yang telah mereka perbuat. Dia diam-diam merasa cemas, ini terlalu berbahaya, aku harus menghentikannya. Wang San mengingatkannya, kakak seperguruan, aku dengar hantu mata satu. Hantu mata satu adalah seorang ahli bela diri. Yun Fei tidak ambil pusing, aku tidak peduli dia ahli bela diri atau bukan. Bajingan-bajingan ini berani-beraninya berpikir bisa memungut biaya perlindungan di kampung halaman kita. Suaranya berubah menjadi tegas, aku akan menghabisi mereka semua. Liang menyadari, orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Wang San diam-diam merasa, sekarang sudah tidak ada jalan untuk mundur lagi. Dia bangkit dan memerintah anak buahnya, ayo pergi. Setelah itu, Yun Fei pergi tanpa ragu. Para anak buah menyeret kedua pria itu bersama mereka. Sialan, kita toh cuma mati sekali, ayo lakukan. Wang San berteriak penuh semangat, mari kita habisi semua bajingan sekte 7 bintang itu. Liang mengira mereka gila, orang-orang bodoh itu akan segera menyesali ini. Kelompoknya tiba di tempat orang-orang itu tinggal. Ada para ahli bela diri yang berjaga ketat di luar. Melihat seseorang mendekat, mereka langsung membentak, berhenti. Siapa kalian? Sebuah pukulan mendarat telak di wajah lawan, singkir, bocah. Tubuh pria ini terlempar ke belakang akibat pukulan itu. Kerumunan di dalam panik dan mundur, apa? Salah satu dari mereka menghunus pedangnya, berani-beraninya kamu menyerang sekte 7 bintang kami tanpa peringatan. Yun Fei melayangkan pukulan ke lawannya, sebaiknya kamu menyingkir. Pria lain tumbang. Kerumunan di dalam merangsek keluar dengan gera membawa gada, bunuh mereka. Yun Fei mengepalkan tinjunya, mari kita lihat siapa yang mati duluan. Sebuah pukulan kuat dilepaskan. Orang pertama yang memimpin serbuan hampir menemui ajalnya. Mulutnya menganga lebar saat pukulan itu hendak menghantam wajahnya. Yun Fei berseru, bukan tangan kanan. Mendengar hal ini, ekspresinya berubah total. Yun Fei menendang kakinya, kemana kamu melihat? Pria itu mencengkeram pergelangan kakinya dan jatuh kesakitan. Pria lain dengan gada menyelinap untuk menyerangnya dari belakang, mampus. Awalnya, Yun Fei condong ke samping dan menghindarinya. Pada saat yang sama, dia melepaskan pukulan balasan. Pria ini mengalami nasib yang sama dengan rekannya, terlempar jauh. Orang-orang yang tersisa terus merangsek maju, menuntut balas. Yun Fei menerjang maju tanpa ragu sedikit pun. Keempatnya dihajar habis-habisan olehnya. Satu demi satu, mereka tumbang ke tanah. Melihat kesempatan emas, Wang San memerintahkan, hancurkan mereka. Para anak buah memukul mereka yang sudah tumbang dengan gada. Sementara itu, Yun Fei melangkah lebih jauh ke dalam. Kelompok lain bergegas maju untuk menghadang jalannya. Dia menghadapi mereka saat mereka datang, dengan cepat menumbangkan mereka. Yun Fei bertanya sambil melayangkan pukulan, jumlah mereka lebih banyak dari perkiraan. Di mana hantu mata satu sekarang? Dia baru akan menampakkan batang hidungnya setelah anak buahnya habis. Para anak buah terus memukuli orang-orang yang baru saja dia tumbangkan dengan gada. Yun Fei melangkah ke halaman dalam. Dia melihat sekeliling mencari sang pemimpin, sekejap mata tidak ada orang tersisa. Jadi, di mana hantu mata satu? Pandangan Yun Fei tertuju pada area di depan. Di mana seorang pria duduk dengan tenang di atas kursi. Dia duduk di sana mengamati keributan di luar dengan dingin, wajah hantu mata satu berubah tegang. Pria di sampingnya menunjuk ke depan, itu dia, itu orangnya. Dia bertanya pada pria yang mendekat, apakah kamu yang mereka sebut si manusia tulang, orang paling agresif di sekitar sini? Yun Fei melambaikan tangannya untuk memanggil lawannya, berhenti mencoba menakut-nakutiku. Ambil tindakanmu. Sikap acuh tak acuh itu membuat wajah hantu mata satu memerah karena geram. Dia mengingatkannya, dan jangan berpikir hanya karena matamu cuma satu, kamu bisa salah mengira aku sebagai si manusia tulang. Buka mata yang tersisa lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Dia mendidih karena marah, berani-beraninya kamu meremehkanku. Yun Fei mengancam, jika kamu berani menghunus senjata itu, mampus kamu. Hantu mata satu bertanya dengan terkejut, kamu menyebut senjata khususku ini alat murahan. Dia mengangkat pedang besarnya, dengan bilah ini, aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan. Suaranya berubah menjadi sangat dingin, aku sudah memperingatkanmu. Kamu membawa petaka ini pada dirimu sendiri. Pria itu langsung merangsek maju, akan kurobek mulut sombongmu itu. Yun Fei menyiapkan tinjunya,
bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Melihat hal ini, dia mengejek, apa kamu benar-benar berpikir potongan zira usang itu bisa menahan bilah pedangku? Serangan pedang itu mendarat di tubuhmu, menghasilkan daya pantul yang sangat kuat. Hantu mata satu terlempar ke belakang. Ini buruk. Yun Fei mengingatkannya, bukankah sudah kukatakan, jika kamu berani menghunus senjata itu, kamu akan mampus. Heh. Setelah berbicara, aura membunuh tampak di wajahnya. Hantu mata satu tertegun, merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sebuah pukulan kuat mendarat telak di wajahnya. Hantu mata satu terdorong ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar. Dia tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Fei terus melangkah maju ke hadapan lawannya. Dia melayangkan pukulan lain kepadanya, kamu menerima hantaman telak itu dan masih belum tumbang. Pukulan yang membawa energi internal yang luar biasa itu menghantam tepat di wajah lawan. Tanpa daya, hantu mata satu terlempar oleh pukulan tersebut. Tubuhnya terhempas keras ke tanah, dan pedang besar yang sangat dia banggakan terlepas dari genggamannya. Saat sinar matahari yang cerah menyinari, Yun Fei memasuki ruangan dan duduk dengan angkuh di atas kursi. Sementara itu, hantu mata satu masih mengerang pelan karena kesakitan. Dia bertanya dengan dingin, kamu sudah bangun? Dia menekan telapak tangannya ke tanah dan perlahan duduk. Hantu mata satu bertanya dengan penasaran, apakah kamu pernah berlatih seni bela diri? Yun Fei mengakuinya, sedikit. Pria itu akhirnya menyadari, jadi begitu rupanya. Hantu mata satu melirik situasi di sekitarnya. Dia melihat bahwa anak buahnya telah ditangkap oleh kelompok Wang San. Hantu mata satu membatin, selama 10 tahun aku menjelajahi Jianghu, ini pertama kalinya aku kalah total. Dia bertanya dengan terang-terangan, apa yang kamu inginkan? Dia juga tidak bertele-tele, berhentilah mengganggu toko-toko di sini. Ketika desa Gong berkembang, jika kamu memberi kami sebidang tanah kecil milik kami sendiri, kami akan membayar upeti secara teratur kepada sekte 7 bintang. Hantu mata satu terkejut, apakah kamu bilang kamu akan memberikan upeti? Dia membeberkan kebenaran dengan lantang, keserakahan yang tidak ada habisnya hanya akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Orang-orang seperti itu hampir tidak bisa hidup lama. Kami tidak memiliki ambisi untuk menguasai dunia, kami hanya ingin hidup damai di tanah air kami. Jika memungkinkan, sedikit lebih santai saja. Hantu mata satu merenung dalam hati, jika dia menjadi serakah, situasi akan menjadi tidak terkendali. Ketika itu terjadi, semua tanggung jawab akan jatuh ke kepalaku, dan aku akan diusir dari tempat ini. Tetapi jika aku menerima upeti dari mereka, atasan pasti akan melihatnya sebagai jasa karena telah menundukkan kekuatan lokal dan menempatkan mereka di bawah nama kita sebagai cabang bawahan. Dia segera membuat keputusan, baik, kami menerima. Yun Fei sudah memperhitungkannya dengan cermat, tapi ada satu syarat. Hantu mata satu bertanya, apa itu? Dia tidak terburu-buru mengatakannya. Setelah bekerja keras seharian, perutku keroncongan karena lapar. Traktir aku makan. Dia tidak pernah menyangka bahwa permintaan yang dia tunggu-tunggu adalah ini. Hantu mata satu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, baiklah. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun yang panjang telah berlalu. Di dalam hutan lebat, gelombang besar Truki bergolak dan terpancar keluar. Itu bersumber tepat dari tempat Yun Fei berdiri dengan gagah. Energi internal yang mendalam yang terpancar dari tinjunya sudah sangat kuat. Itu jauh lebih ganas daripada sebelumnya, dan aura itu terus berkobar hebat seperti api yang menghanguskan ruang. Yun Fei berlatih dengan tekun siang dan malam. Tendangan kilatnya sangat jauh berbeda dari yang dulu. Kekuatan yang dilepaskan dari kakinya juga membawa aliran Truki yang luar biasa kuat. Membelah kegelapan malam, Yun Fei terus melepaskan tendangan sengit ke udara. Dia terus mengangkat kakinya tinggi gigi. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, membuat segalanya bergetar. Langkah kaki Yun Fei meluncur mundur dengan ringan. Kecepatannya meningkat drastis hingga tingkat yang mencengangkan. Yun Fei bergerak sangat cepat sehingga penglihatan biasa hanya bisa menangkap bayangan semu. Akhirnya, ketika langkah kakinya menapak kokoh di tanah. Baru saat itulah Yun Fei berhenti, napasnya menjadi cepat dan berat. Dia duduk bermeditasi untuk mengatur napas, mulai mencurahkan perhatiannya untuk menguasai seni bela diri suci. Yun Fei melanjutkan dengan membuka 7 titik akupunktur utamanya. Sambil mengernyitkan dahi, dia mencapai tahap melepaskan energi yang melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, Yun Fei sedang belajar untuk menyatu dengan dan menyerap esensi pamungkas dari langit dan bumi. Alisnya berkerut, dan bibirnya terkatung rapat dengan penuh tekad.